Welcome back, selamat datang di HC Film yang akan menghibur Anda dengan alur cerita film. Masih bersama saya dengan pembawaan yang medok ini ya guys ya. Di film kali ini kita akan menceritakan alur film dari negara Korea yang berjudul Shawbook, yang diperankan oleh Park Bo Gum dan mantan agen intelijen Min Ki Hyun yang diperankan oleh Gong Yoo, yang pernah membintangi drama Goblin di tahun 2016 silam. Sebelum ke alurnya, jangan lupa kalian untuk tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian semua mendukung channel ini agar terus berkembang. Tanpa banyak bacot, langsung saja ke alurnya. Di awal adegan kita diperlihatkan oleh seorang pemuda yang berada di laboratorium dan sedang disuntik menggunakan serum. Setelah itu, dokter yang menangani eksperimen ini telah kembali ke rumahnya dan ia sedang merangkum sebuah laporan hasil labnya itu. Seketika ada drone yang datang mendekatinya dan seketika drone itu meledak di depan dokter itu dan film pun dimulai. Awal film yang sangat dramatis sekali. Lanjut ke skin seorang pemuda yang bernama Min Ki Hyun, kita panggil saja Ki Hyun. Dia adalah mantan agen intelijen dan sekarang ia menjadi pecandu obat-obatan. Dan saat ini Ki Hyun merasa kesakitan dan ingin memakan obat-obatan, namun obat itu ternyata habis. Lalu skin berpindah ke Chef Han, seorang direktur agen intelijen bertemu dengan rekannya yang berasal dari Amerika. Chef Han diberitahu kalau Dr. Carl Anderson telah dibunuh oleh seorang teroris dan kedua orang itu menjelaskan kalau eksperimen ini sangat berbahaya. Chef Han yang mengetahui itu lalu menelpon seorang dokter yang bernama Shin Hanson. Panggil saja Dr. Shin biar gampang ya guys. Ini merupakan CEO dari penelitian ini. Di telepon Chef Han menceritakan kalau Dr. Anderson telah dibunuh oleh teroris, yang menunjukkan kalau proyek itu telah diketahui oleh pihak lain. Chef Han pun memberikan perintah untuk memindahkan eksperimen itu. Dr. Shin yang mendengar itu ia sedikit kecewa karena telah di tahap akhir. Namun Chef Han lebih mementingkan keamanan daripada eksperimen ini. Shin pun menyetujui tapi dengan syarat. Yang syaratnya apa? Nanti kita bahas. Lalu skin berganti ke Ki Hyun yang berada di rumah sakit untuk mendapat obat-obatan yang ia butuhkan. Setelah mendapatkan obat yang ia perlu, Ki Hyun lalu pergi ke sebuah tempat dan langsung memakai obat itu. Dan seketika itu traumanya muncul. Ia berada di dalam mobil yang tenggelam dan ia berada di tengah laut atau danau itu, pokoknya ada air. Setelah itu ada orang yang membawa Ki Hyun ke sebuah tempat dan bertemu dengan Chef Han. Lalu Chef Han memberikan sebuah pekerjaan untuk Ki Hyun. Dan Chef Han bertanya kepada Ki Hyun perasaannya setelah 3 tahun berpisah dengan Hyun So. Setelah mendapatkan informasi tentang pekerjaan apa yang ia lakukan, lalu Ki Hyun pergi ke sebuah kapal. Di sana ia disambut oleh Dr. Shin. Ki Hyun dibawa ke sebuah ruangan dan bertemu dengan Dr. Lim. Lalu Ki Hyun dijelaskan tentang sebuah eksperimen yang bernama Shawbook. Dia adalah kloningan dari sel induk dan manipulasi genetik yang membuat sumsum tulang belakang menghasilkan protein IPS yang bisa menyembuhkan semua penyakit manusia. Karena itu Shawbook adalah manusia keabadian. Ki Hyun yang mempunyai penyakit dan divonis hidupnya tidak lama lagi. Dr. Shin pun menawarkan ke Ki Hyun untuk menggunakan Shawbook sebagai uji klinis agar Ki Hyun dapat diselamatkan. Lalu Shin berpindah ke Ki Hyun bertemu dengan Chef Han. Chef Han memberitahu informasi mengenai awal mula eksperimen Shawbook didirikan oleh Shawin. Dan Anderson yang seharusnya memberikan laporan hasil dari eksperimen itu telah terbunuh. Lalu Chef Han mengatakan kalau Shawin akan memindahkan Shawbook ke bunker rahasia yang akan menguji klinis di sana dan membutuhkan seorang untuk mengujinya. Karena itu Chef Han menghubungi Ki Hyun. Dan ini merupakan syarat dari Dr. Shin dan Ki Hyun pun menyetujuinya. Shin berpindah. Ki Hyun telah berada di laboratorium dan Shawbook sedang disuntik agar menghambat pertumbuhan selnya, jika tidak dia akan mati. Cari abadi tapi kok bisa mati, tak tahu lagi lah. Lalu Dr. Lim ini menjelaskan jika uji klinis ini gagal maka Ki Hyun kemungkinan besar akan mati. Pemindahan Shawbook itu dilakukan dengan pengawalan yang ketat. Di perjalanan Ki Hyun mencoba berbicara dengannya. Lalu pengawal itu menelpon Chef Han dan Chef Han mengatakan kalau pengawal itu harus memberikan Shawbook dan Ki Hyun ke orang Amerika yang tadi di awal skin. Namun ada sekelompok teroris yang menyerang mereka dari berbagai arah yang membuat pengawal itu mati semua dan Ki Hyun mencoba menyelamatkan Shawbook juga berhasil dikalahkan. Setelah itu
Ki-hun dan Sobok dibawa ke tempat markas para teroris itu. Lalu salah satu teroris itu masuk ke dalam truk dan mencoba menyuntikkan obat kepada Sobok. Namun Sobok menolaknya karena teroris itu memaksa membuat Sobok marah dan teroris itu terpental. Di luar truk, para teroris itu mencoba untuk menghubungi temannya yang di dalam karena tidak ada jawaban. Para teroris mengepung truk itu dan saat dilihat, Sobok dan Ki-hun tidak ada di situ. Ternyata Ki-hun telah berada di tempat sopir dan Ki-hun di sampingnya. Dan singkat cerita, mereka berhasil lolos. Lalu Ki-hun menghubungi Chef Han kalau dirinya dan Sobok berhasil lolos dari para teroris itu, dan Chef Han menyuruh Ki-hun dan Sobok ke tempat yang telah Chef Han berikan. Saat ingin ke alamat itu, Sobok bertanya kepada Ki-hun kenapa ia berbahaya. Ki-hun pun menjelaskan kalau Sobok telah diincar oleh orang-orang jahat karena Sobok adalah spesimen yang mereka incar, dan Ki-hun mencoba melindunginya karena hidupnya bergantung padanya. Di tengah perjalanan, Sobok merasa terheran-heran karena ia pertama kali keluar dan orang-orang melihat Sobok merasa aneh karena pakaian yang ia kenakan. Lalu, Ki-hun yang melihat itu membelikan pakaian untuk Sobok. Setelah itu, sampailah mereka ke alamat yang Chef Han berikan. Di sana, Ki-hun mencoba untuk lebih tahu tentang Sobok. Mereka berbicara banyak hal, dan Ki-hun terheran karena Sobok tidak pernah makan mie sebelumnya. Sampai akhirnya orang suruhan Chef Han datang dan mencoba untuk membunuh Sobok. Ki-hun mencoba untuk melindunginya. Saat ingin ditembak, ternyata peluru itu tidak berhasil ditembus. Lalu terjadilah perkelahian antara mereka dan Sobok yang marah itu menggunakan kekuatannya. Ki-hun dan Sobok pun akhirnya berhasil mengalahkannya. Lalu ada telepon masuk dari salah satu orang tadi dan Ki-hun mengangkatnya, yang ternyata itu dari Chef Han. Ki-hun bertanya kepada Chef Han apa yang sebenarnya terjadi, dan Chef Han menyuruh Ki-hun untuk membunuh Sobok. Namun Ki-hun tidak ingin melakukannya. Ki-hun pun menelpon Dr. Shin dan mengatakan yang telah terjadi. Lalu Dr. Shin menyuruh Ki-hun dan Sobok untuk kembali ke lab. Saat Ki-hun akan membawa Sobok kembali ke lab, Sobok tidak mau, dan Sobok mengatakan kalau ia ingin pergi ke Ulsan. Ki-hun pun menuruti Sobok dan mereka berdua pergi ke Ulsan. Di tengah perjalanan, Sobok muntah darah dan Ki-hun pun bertanya apa yang terjadi. Namun Sobok mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Lalu skin berpindah, Chef Han sedang berbicara dengan ketua dari eksperimen ini, dan ketua itu pun langsung menanyakan kenapa Chef Han ingin membunuh spesimen itu. Dan ketua itu tahu kalau dari awal Chef Han ingin memberikan spesimen itu ke orang Amerika, dan Chef Han pun mengingat kembali awal pertemuan dengan orang Amerika yang membicarakan tentang eksperimen ini yang membuat umat manusia akan menjadi abadi dan mereka yang tidak akan takut dengan kematian. Dan Chef Han pun mengatakan kepada ketua kalau ini adalah salah satu cara untuk menghentikan semua ini. Namun ketua itu tidak akan menghentikannya, dan skin kembali berpindah ke Ki-hun dan Sobok. Mereka sedang berhenti untuk mengisi bahan bakar, dan Ki-hun mencoba untuk menelpon Dr. Shin untuk menanyakan kejadian Sobok yang muntah darah. Dan Dr. Shin pun meminta agar Ki-hun membawa Sobok untuk segera dibawa ke lab. Setelah selesai telepon, Ki-hun kembali ke mobilnya dan namun di sana tidak ada Sobok. Dan ternyata Sobok sedang berada di supermarket melihat perempuan yang sedang memakan mie. Namun karena merasa terganggu, teman-temannya membuat masalah dengan Sobok dan membuat Sobok marah karena mereka telah memukulnya. Ki-hun yang mengetahui itu langsung membawanya pergi dari sana dan mereka dikejar oleh polisi. 걔가 절 먼저 때렸어요. 잘못했어요. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dan Ki-hun berhenti di pinggir pantai agar situasi aman kembali. Di situ Ki-hun keceplosan kalau dirinya ingin membawa Sobok ke lab, dan Sobok pun keluar dari mobil. Ki-hun mencoba menjelaskan kalau dia harus dibawa ke lab untuk disuntik. Sobok mengetahui kalau Ki-hun yang perhatian kepadanya karena menginginkan spesimen itu agar dirinya tetap hidup, membuat Sobok bertanya ke Ki-hun kenapa ia harus menyelamatkannya. Ki-hun pun mengatakan kalau dirinya memang membutuhkan agar tetap hidup, dan apa salahnya jika ia menginginkan untuk hidup. Di tengah obrolan mereka, Ki-hun merasakan kesakitan lagi yang membuat dirinya akhirnya pingsan.
Lalu Sobok sedang mengingat masa lalu saat ia bersama dengan ibunya dan ternyata ibunya adalah Dr. Lim. Sobok mengetahui kalau dirinya adalah hasil dari eksperimen ibunya karena seorang yang bernama Kyo Hyun. 그럼 뭔데? 엄마는 나 때문에? 경윤이 때문에? Dan Sobok pun ditampar oleh ibunya. Seketika itu Shin berpindah ke Hyun yang tersadar dan mendekati Sobok yang berada di pinggir pantai. Ki-hun meminta maaf karena telah berbohong kepadanya dan menceritakan kalau dirinya adalah seorang pengecut. Lalu Shin berpindah 3 tahun yang lalu ia bekerja sama dengan Sevan untuk mendapatkan telepon dari Yunso. Namun Sevan juga membunuhnya dan Ki-hun yang mengetahui itu hanya bisa diam saja dan selama ini ia menyesalinya. 나 혼자 살아야겠다. 도망쳤어. Sobok yang mendengar itu lalu menghiburnya dengan kekuatannya yang membuat sebuah tempat untuk memperingati kematian Yunso. Setelah itu mereka pergi ke gereja Imhun di Ulsan karena Sobok ingin ke sana. Sampainya di sana, Sobok menceritakan kepada Ki-hun bahwa yang difoto itu adalah dirinya. Dia mengalami kecelakaan bersama ayahnya yang membuat ibunya sedih. Karena itu ibunya menciptakannya. Namun Sobok berpikir bahwa itu salah karena itu tidak merasa bahwa dirinya adalah Kyung Yun. 잠드는 걸 무서워하지 않죠. 그렇게 믿는 거지. 그야 다음 날에 깨어날 거니까. Dan membuat Sobok takut akan kematian, tapi hidup selamanya juga menakutkan dan Sobok pun menangis untuk pertama kalinya. Setelah itu Sobok memutuskan kembali ke lab karena ia dilahirkan di sana dan ibunya juga berada di sana, dan dengan ini juga Ki-hun bisa tetap hidup. Dan Sobok dilahirkan karena itu dan ia juga tertidur karena alasan itu. Perkataan itu membuat Ki-hun bertanya-tanya, namun Sobok memuntahkan darah lagi dan Ki-hun pun dengan cepat membawanya ke lab. Lalu Shin berpindah ke Sevan sedang merencanakan sesuatu untuk membunuh Sobok. Dia mengarahkan semua pasukannya untuk membunuhnya. Saat Ki-hun ingin sampai, dia dihadang oleh pasukannya Sevan. Namun ada drone yang meledak tepat di hadapan para pasukan itu. Seketika itu para teroris datang dan membawa Ki-hun ke lab. Sevan yang mengetahui ini pun menelpon ketua tadi, dan ketua ini yang telah melakukan serangan teroris dan membunuh Dr. Anderson karena ketua tahu kalau Sevan ingin memberikan Sobok ke orang Amerika. Lalu Shin berpindah Sobok yang telah berbaring dan mengingat kembali masa lalunya bersama ibunya yang membuat Sobok meneteskan air mata lagi. Ki-hun yang telah terbangun lalu melihat Sobok yang telah terbaring dan bertanya ke Dr. Shin. Dr. Shin pun menjelaskan kalau ia sedang mengambil protein IPS yang berada di sumsum tulang belakang Sobok. Mendengar itu, Ki-hun merasa marah karena itu terlalu kejam bagi Sobok. Dr. Shin yang mengatakan kalau Sobok bukan manusia dan dibuat untuk itu membuat Ki-hun memukul Dr. Shin dan menyuruh Dr. Shin untuk menghentikannya. Namun tidak akan bisa menghentikannya. Lalu Ki-hun bertanya di mana Dr. Lim dan ternyata Dr. Lim telah dibunuh dan telah diawetkan karena Dr. Lim juga memiliki sel dari Sobok. Ki-hun yang telah melihat semua ini merasa seperti telah dipermainkan dan ia mencoba membunuh ketua itu, namun karena penjaga yang begitu banyak Ki-hun malah dihajar. Sobok yang terbangun dan melihat ibunya, ia merasa marah. Sobok mulai tidak bisa mengontrol dirinya membunuh satu persatu yang ada di laboratorium itu. Sobok berhasil keluar dari dalam laboratorium itu dan dihadang oleh pasukan Sevan. Saat Sobok terdesak, Ki-hun yang di dalam kapal mencoba untuk keluar dan melindungi Sobok. Sevan berhasil melukai Ki-hun yang membuat Sobok menjadi semakin marah dan kekuatan Sobok menjadi sangat besar. Sampai akhirnya pasukan Sevan berhasil ditenggelamkan di bawah tanah. Ki-hun marah ke Sobok karena ia ingin pergi ke lab kalau dirinya tahu akan seperti itu. Sobok pun menginginkan dirinya berguna bagi seseorang dan Sobok meminta Ki-hun untuk mengakhiri ini semua. Ki-hun yang terpaksa pun akhirnya menembak Sobok dan Sobok pun meninggal dan film pun tamat. Ini film sebenarnya sedih sih guys, sampai akhirnya Sobok meninggal karena keinginannya sendiri. Dan itu tadi alur film tentang manusia yang abadi namun mati karena keinginan sendiri ya guys ya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini agar terus berkembang. Oke, sekian, terima kasih dan wassalam.